Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sisi Lain. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang, jujur, bikin aku merinding sekaligus takjub, penemuan benda kuno setelah kebakaran hutan. Bayangin, hutan yang dulunya rimbun, setelah dilalap api, malah ngasih kejutan yang bikin kita mikir ulang tentang sejarah. Jadi, api yang kita kira menghancurkan, ternyata juga bisa mengungkap rahasia yang terpendam. 6 penemuan yang akan kita bahas ini, bukan cuma benda-benda biasa, tapi jendela untuk mengintip masa lalu. Dari bangunan misterius sampai jejak peradaban kuno, siap-siap takjub dan mungkin sedikit merinding. Yuk, langsung aja kita mulai. Jangan lupa siapin kopi dan cemilan, karena ceritanya bakal seru. Coba bayangkan, teman-teman, kebakaran hutan di Los Angeles, Amerika Serikat, yang melahap habis ratusan hektar lahan, ternyata malah mengungkap sesuatu yang sama sekali nggak disangka-sangka. Di tengah puing-puing dan sisa-sisa kebakaran, muncul sebuah bangunan yang bentuknya mirip masjid. Iya, kalian nggak salah dengar. Bangunan dengan arsitektur yang nggak biasa ditemukan di daerah tersebut ini langsung bikin heboh dan jadi pusat perhatian. Gimana nggak heboh coba? Di tengah-tengah lingkungan yang mayoritas Kristen, tiba-tiba nongol bangunan yang arsitekturnya lebih mirip dengan tempat ibadah umat Muslim. Kabar penemuan ini langsung viral dong, pastinya. Arkeolog dan sejarawan langsung turun tangan buat meneliti lebih lanjut. Mereka penasaran, bangunan ini asli peninggalan sejarah, atau cuma kebetulan mirip aja. Yang bikin makin seru, beberapa saksi mata mengaku pernah melihat cahaya aneh muncul dari arah bangunan ini, beberapa hari sebelum kebakaran terjadi. Waduh, jadi makin misterius kan? Sampai saat ini, penelitian tentang bangunan mirip masjid ini masih terus dilakukan. Semoga aja, misteri di baliknya bisa segera terungkap ya. Penemuan berikutnya datang dari hutan yang terbakar di wilayah Eropa. Setelah api padam, warga yang kembali ke desa mereka dikejutkan dengan penemuan yang luar biasa, sebuah patung kuno. Patung ini bukan sembarang patung, teman-teman. Detail ukirannya, bahan bakunya, dan desainnya menunjukkan kalau patung ini berasal dari zaman prasejarah. Bayangkan, terkubur selama ribuan tahun, dan baru muncul lagi setelah kebakaran hebat. Para ahli memperkirakan patung ini dulunya merupakan bagian dari ritual keagamaan masyarakat prasejarah. Ada juga yang berpendapat kalau patung ini adalah simbol pemimpin atau dewa yang mereka sembah. Yang bikin merinding, ekspresi wajah patung ini seperti menyimpan banyak misteri dan cerita. Ada yang bilang tatapan matanya tajam dan seolah-olah bisa menembus jiwa. Duh, serem juga ya kalau dipikir-pikir. Penemuan patung kuno ini jadi bukti kalau peradaban manusia di masa lalu punya keahlian seni yang luar biasa. Gimana mereka bisa membuat karya sedetail ini dengan peralatan yang serba terbatas? Masih jadi pertanyaan besar sampai sekarang. Nggak cuma bangunan dan patung, kebakaran hutan juga pernah mengungkap jejak peradaban manusia dalam bentuk yang lebih sederhana, tapi nggak kalah penting, alat pertanian kuno. Bayangkan teman-teman, di tengah-tengah hutan yang hangus terbakar, tiba-tiba ditemukan benda-benda dari batu yang bentuknya aneh. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata benda-benda ini adalah alat pertanian yang digunakan oleh manusia purba. Ada yang bentuknya seperti cangkul, pisau, dan mata bajak. Semuanya terbuat dari batu yang dibentuk sedemikian rupa, agar bisa digunakan untuk mengolah tanah dan bercocok tanam. Penemuan ini jadi bukti kalau nenek moyang kita udah mengenal pertanian sejak zaman dulu kala. Mereka nggak cuma berburu dan mengumpulkan makanan, tapi juga udah mulai mengolah lahan dan menanam tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebayang nggak sih, gimana susahnya mereka bertani dengan alat-alat sederhana seperti ini? Tapi, justru karena keterbatasan itulah, mereka jadi lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka. Alat-alat pertanian kuno ini ibarat puzzle yang melengkapi gambaran kita tentang kehidupan manusia di masa lampau. Mereka mengingatkan kita, kalau di balik kemajuan teknologi yang kita nikmati sekarang, ada sejarah panjang perjuangan dan kerja keras manusia dari generasi ke generasi. Siapa bilang kebakaran hutan cuma menyisakan puing-puing dan kesedihan? Nggak selalu, teman-teman. Buktinya, di beberapa kasus, kebakaran justru mengungkap harta karun yang terpendam selama berabad-abad, seperti penemuan perhiasan kuno ini. Bayangkan, di tengah-tengah abu dan sisa-sisa kebakaran, tiba-tiba terlihat kilauan yang nggak biasa. Setelah didekati,
Ternyata kilauan itu berasal dari perhiasan kuno yang terbuat dari emas dan perak. Ada kalung, gelang, cincin, bahkan mahkota. Perhiasan-perhiasan ini bukan cuma indah, tapi juga menunjukkan tingkat kemewahan dan keterampilan pandai emas pada masa itu. Detail ukirannya, batu-batu mulia yang menghiasi dan desainnya yang rumit, semuanya menunjukkan kalau perhiasan ini dulunya adalah milik orang-orang kaya dan berkuasa. Gimana perhiasan-perhiasan ini bisa selamat dari kebakaran? Mungkin dulunya tersimpan di tempat yang aman atau terkubur di dalam tanah, dan baru muncul lagi setelah lapisan tanah di atasnya terbakar. Yang pasti penemuan ini jadi bukti kalau manusia sejak zaman dulu udah punya selera estetika yang tinggi dan menghargai keindahan. Perhiasan-perhiasan ini ibarat jendela yang membawa kita mengintip kemewahan dan kejayaan masa lampau. Nggak cuma perhiasan, kebakaran hutan juga pernah mengungkap benda-benda yang jauh lebih berbahaya dan misterius, senjata kuno. Bayangkan, pedang, tombak, panah, bahkan baju zirah, tiba-tiba muncul dari balik semak-semak yang hangus terbakar. Penemuan senjata kuno ini bukan cuma bikin merinding, tapi juga jadi tantangan tersendiri bagi para sejarawan dan arkeolog. Mereka harus bisa mengidentifikasi jenis senjata, bahan baku dan usianya, untuk kemudian menyusun puzzle sejarah tentang peradaban yang pernah ada di tempat itu. Senjata-senjata ini bisa jadi bukti adanya peperangan atau konflik di masa lampau. Atau bisa juga dulunya merupakan bagian dari upacara adat atau ritual keagamaan. Yang pasti, penemuan ini memberikan informasi berharga tentang teknologi dan strategi perang pada zaman dahulu. Gimana mereka bisa membuat senjata setajam dan sekuat ini dengan teknologi yang masih terbatas? Material apa yang mereka gunakan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menggelitik rasa ingin tahu kita tentang kehidupan manusia di masa lalu. Senjata-senjata kuno ini ibarat pengingat bagi kita semua, bahwa di balik kemajuan peradaban, selalu ada sisi gelap dan kelam dalam sejarah manusia. Terakhir, tapi nggak kalah menarik, kebakaran hutan juga pernah mengungkap keberadaan pecahan keramik kuno yang tersembunyi di dalam tanah. Bayangkan, di antara abu dan puing-puing, tiba-tiba terlihat kepingan-kepingan keramik dengan motif dan desain yang indah. Meskipun hanya berupa pecahan, keramik-keramik ini punya nilai sejarah dan seni yang tinggi loh. Para ahli bisa mempelajari pola hias, teknik pembuatan, dan bahan baku yang digunakan untuk mengidentifikasi asal-usul dan usia keramik tersebut. Dari pecahan-pecahan keramik ini, kita bisa belajar banyak tentang budaya dan seni masyarakat kuno, motif flora dan fauna, figur manusia, atau pola geometris yang rumit. Semuanya menggambarkan kepercayaan, nilai-nilai, dan kehidupan sehari-hari mereka. Nggak jarang, pecahan keramik kuno ini juga jadi petunjuk penting bagi para arkeolog untuk menemukan situs-situs arkeologi yang lebih besar dan penting. Ibarat puzzle, setiap keping keramik yang ditemukan bisa membantu melengkapi gambaran besar tentang peradaban masa lampau. Jadi, jangan anggap remeh pecahan keramik kuno yang berserakan ya. Siapa tahu, di balik pecahan-pecahan itu, tersimpan cerita dan sejarah yang selama ini terpendam dan menunggu untuk diungkap. Itulah 6 penemuan benda kuno yang muncul setelah kebakaran hutan. Dari bangunan megah sampai pecahan keramik, semuanya jadi bukti kalau sejarah itu penuh kejutan. Api yang kita kira menghancurkan, ternyata juga bisa mengungkap rahasia yang terpendam selama berabad-abad. Semoga cerita-cerita ini menginspirasi kita untuk lebih menghargai sejarah dan terus menggali ilmu pengetahuan. Jangan lupa, like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Sisi Lain untuk cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.